Dasar-dasar perencanaan. Perencanaan sendiri merupakan bagian dari mendefinisikan tujuan organisasi, menentukan keseluruhan strategi untuk mencapai tujuan. Bagi seorang manajer, perencanaan sangat penting. Mengapa perencanaan sangat penting bagi seorang manajer? Yang pertama, perencanaan dapat memberikan arah kepada para manajer dan non-manajer. Dengan perencanaan yang baik, para manajer dan karyawan mengetahui cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perencanaan dapat mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan dapat meminimalkan pemborosan dan kekosongan. Artinya apa? Dengan perencanaan yang baik, maka pekerjaan yang ada di organisasi akan semakin efektif dan efisien. Yang keempat, perencanaan dapat menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam pengendalian. Dalam hal ini, perencanaan akan menjadi instrumen bagi aktivitas organisasi. Lalu, apa itu rencana? Rencana adalah dokumen yang berisi kerangka untuk menentukan bagaimana suatu tujuan akan terpenuhi atau tercapai. Jenis-jenis rencana. Yang pertama, rencana berdasarkan jangkauan. Rencana berdasarkan jangkauan terbagi menjadi dua, yaitu rencana strategik dan rencana operasional. Rencana strategik adalah rencana yang diterapkan pada organisasi secara keseluruhan, yang merupakan gambaran dari tujuan organisasi secara menyeluruh. Dan rencana operasional merupakan rencana yang meliputi area operasional tertentu dalam organisasi. Berikut ini adalah gambaran dari perencanaan strategik dan perencanaan yang sifatnya operasional dalam lingkungan struktur organisasi perusahaan. Jenis rencana yang kedua berdasarkan kerangka waktu. Terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Yang ketiga, jenis rencana berdasarkan spesifisitas yang terbagi menjadi dua, yaitu rencana yang spesifik dan rencana sifatnya arahan. Apa itu rencana spesifik? Rencana spesifik adalah rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberikan ruang bagi interpretasi. Yang keempat, jenis rencana berdasarkan frekuensi penggunaan yang terbagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana siaga. Rencana sekali pakai yaitu rencana yang digunakan satu kali dengan tujuan khusus untuk memenuhi situasi tertentu. Lalu, rencana siaga adalah rencana yang terus berjalan, yang memandu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan secara berulang. Lalu, bagaimana langkah-langkah penetapan sebuah tujuan? Yang pertama, mereview misi atau tujuan organisasi. Misi adalah pernyataan yang luas yang memberikan panduan secara menyeluruh kepada para anggota organisasi. Oleh karena itu, tujuan organisasi harus bisa merefleksikan misi tersebut. Yang kedua, mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai sebuah tujuan, manajer harus bisa menyesuaikan dengan sumber daya yang dia miliki. Artinya apa? Seorang manajer harus bisa memetakan semua sumber daya yang dimilikinya, apakah sesuai dengan tujuan organisasi. Dan bila tidak sesuai, maka harus ada namanya penyesuaian-penyesuaian lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menentukan tujuan secara individu. Yang keempat, menulis tujuan dan mengkomunikasikannya kepada semua orang yang dianggap perlu. Yang kelima, mereview hasil dan apakah tujuan telah tercapai. Pada perkembangannya, perencanaan yang terlalu formal mendapatkan banyak kritikan.
dengan asumsi beberapa poin dalam perencanaan yang terlalu formal menyebabkan beberapa kelemahan. Yang pertama, perencanaan dapat menyebabkan kekakuan. Perencanaan yang sangat formal dapat mengunci organisasi ke tujuan yang sifatnya lebih spesifik, sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan secara eksternal yang berada di luar kendali manajer akan menjadi hambatan karena memiliki sifat yang tidak fleksibel. Yang kedua, rencana tidak dapat dikembangkan untuk lingkungan yang sifatnya dinamis. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Lingkungan bisnis yang dinamis tentu akan menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Dalam hal ini diperlukan sebuah rencana yang sifatnya fleksibel, dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, rencana formal tidak dapat mengganti intuisi dan kreativitas. Organisasi yang memiliki perencanaan terlalu formal umumnya memiliki standarisasi ataupun aturan-aturan yang sangat rumit dan sifatnya mengikat, sehingga membatasi individu untuk memiliki cara berpikir yang inovatif. Yang keempat, perencanaan memfokuskan perhatian manajer pada persaingan, bukan kemampuan bertahan hidup untuk masa mendatang. Perencanaan formal mempunyai kecenderungan untuk fokus pada bagaimana mengkapitalisasi peluang, tetapi tidak mencoba mempertimbangkan dalam menciptakan atau menciptakan ulang sebuah industri. Yang kelima, perencanaan formal memperkuat kesuksesan yang dapat menimbulkan kesalahan. Hal ini terjadi karena para manajer memiliki anggapan bahwa sesuatu yang tidak rusak jangan diperbaiki, sehingga para manajer akan berada di zona nyaman. Ingat, dalam bisnis, setiap waktu perusahaan harus bisa menciptakan produk-produk terbaiknya. Hal ini tidak lepas dari tujuan untuk memuaskan konsumen. Jadi, sebagai manajer jangan cepat puas meskipun Anda telah memperoleh kesuksesan. Karena jika selalu cepat puas, suatu saat Anda akan lengah dan membuat Anda melakukan kesalahan. Yang keenam, hanya perencanaan belum cukup. Maksudnya apa? Sebuah rencana yang dibuat harus dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, untuk membuat sebuah rencana yang efektif, manajer harus mengembangkan sebuah rencana yang sifatnya spesifik tetapi fleksibel. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.